Kembali kita lanjutkan dialog. Sekarang saya ke Ibu Yani. Ibu Yani, ini setujukah Anda kalau misalnya saya bilang begini, dengan begitu banyak PR yang masih harus dikerjakan sebetulnya untuk menyambut investasi yang besar dari Arab Saudi, ini jadi momentum perbaikan investasi kita? Betul, betul sekali. Jadi saya lihat begini, kalau yang jelas begini, money carry no flag. Jadi uangnya Raja Arab, uangnya Trump, uangnya Bill Gates, itu pasti dia akan mencari tempat di mana tempat itu yang paling nyaman dan bisa menghasilkan. Nah kalau kita tempat mereka mau placing, kita nggak beres, kita nggak rapi, nggak akan jadi. Walaupun dia mau bawa 1.500, 2.000 orang, dia lihat ini oke, dia datang bicara. Setelah itu komitmennya mana? Ada nggak perubahan yang sesuai janji? Nggak dilakukan, nggak juga. Dan mereka juga pasti akan melihat bagaimana kita memperlakukan investor-investor yang ada di dalam negeri. Karena itu kan akan menjadi case buat dia gitu. Loh, you ngundang saya dari luar. Investor di dalam negeri you tidak perlakukan dengan baik, terus perubahan. Nanti ada menteri, dirubahlah undang-undangnya, dirubahlah peraturannya, berubah lagi. Kan nggak bisa, apalagi investasi miliaran dolar. Itu kalau miliaran dolar kita mesti anut yang namanya kontrak gitu loh. Kontrak itu harus undang-undang harus juga mengikuti atau mempelajari kontrak-kontrak yang sudah ada gitu. Undang-undang kan dibuat maksudnya untuk mempermudah dan menguntungkan semua pihak, termasuk Indonesia. Bukan nggak mungkin di bisnis itu Indonesia mau untung sendiri, investornya nggak untung, nggak akan kejadian gitu loh, nggak mungkin. Nah, ketika undang-undang itu dibuat ini harus dikonsider semuanya gitu. Nah, itu yang saya kira harus juga jadi perhatian baik bagi pemerintah gitu, terutama pemerintah nih, karena komplainnya banyak peraturan berubah-berubah tuh di pemerintah. Ganti presiden ganti menteri ganti. Dalam waktu termnya sama, satu presiden, menterinya ganti, kebijakannya juga ganti, kan bingung orang. Iya, betul sekali. Nah ini yang jadi masalah Bu Nina ya, kadang-kadang kalau dari atasnya saja sudah berantakan, artinya koordinasinya, kadang-kadang ganti menteri, ganti kebijakan, bahkan kadang-kadang menteri A dengan menteri B itu bisa beda begitu. Bagaimana membenahinya? Baru kemudian kita bicara ke bawah. Ya, ini yang saya katakan. Kalau memang serius 25 miliar dolar ini dianggap serius, ini mestinya kita harus bisa memetakan mana saja paket-paket yang siap untuk menangkap ini gitu ya. Tadi saya sebut yang kayaknya tersebut-sebut sering itu ya pariwisata. Tapi kalau yang kilang minyak ini saya nggak tahu persis seberapa siapnya gitu ya. Karena ini agak lama gitu ya, agak rumit. Bukan sekedar lahan yang dibicarakan, tetapi seluruh perangkat-perangkat, karena angka yang disebut juga besar, 6 miliar gitu ya, 60 triliun kan gitu, 6 miliar jadi lebih bahkan ya, 70-an sekarang. Jadi bayangan saya ini nggak main-main, dan kalau ini memang diperlukan cara percepatan ya buatlah paket khusus buat menangkap ini dengan cepat, pusat sampai daerah. Ya karena ini kita bayangkan kalau kita punya kilang, kita tuh bisa berhemat banyak dari sisi impor, karena kita sekarang mengimpor minyak, mengekspor lagi gitu kan, lucu kan? Iya, betul. Ini aneh sekali, kita yang punya minyak kenapa jadi begini? Padahal kalau kita langsung ambil nggak ada marginnya, kita bisa murah sekali hitungannya. Nah ini penting, itu satu hal adalah pertambangan, perminyakan tuh area-area yang ruwet gitu ya. Aturan-aturannya tuh tumpang tindih dan gede-gede, proyeknya besar-besar ya. Jadi yang terakhir kita dengar kan, contohnya di sini ada Freeport, ada Newmont, begitu kan, sudah ada beberapa perusahaan yang memang harus kita tackle sehingga Arab Saudi nanti bisa melihat, oh ini treatmentnya begitu ya. Jadi kita ingin bahwa kenyamanan investor tuh ada dan dia percaya. Saya yakin kalau dari sisi percayanya Arab Saudi sebetulnya mau percaya dengan Indonesia karena ini katakanlah setelah Malaysia dengan kapasitas 27 juta, kira-kira penduduk Indonesia tuh 260-an juta gitu ya saat ini. Jadi kapasitasnya luar biasa dengan kekayaan luar biasa gitu yang belum digali. Jadi saya yakin semua investor tuh sudah berlomba-lomba sebetulnya, dan Arab Saudi juga ingin masuk, cuman caranya bagaimana? Karena saya lihat kendalanya justru antara pusat daerah ya pada level teknis. Yang saya tahu dari waktu ke waktu dan belum selesai sampai hari ini itu adalah tanah. Jadi ini tanah itu PR besar, karena kalau dia mau investasi tambang tadi overlap dengan kehutanan itu banyak sekali kasusnya. Jadi ganti bupati tiba-tiba dia ditangkap gara-gara ini tadi daerah hutan, dia di daerah tambang lalu daerah hutan gitu. Jadi ini bahaya sekali ya, overlap ini dari pemetaannya tuh bahaya sekali. Itu ada di level daerah PR-nya, karena pemetaan itu rencana tata ruang itu harusnya dibenahi pada level daerah kan, pusat memantau gitu ya. Nah, PR berikutnya lagi memang pada level yang sangat teknis. Jadi PR besarnya harus diselesaikan pada perda gitu ya, undang-undang. Tapi pada level teknis birokratnya juga harus punya mental yang baik gitu kan. Jadi kita kalau dengar ya ujung-ujungnya lebih dari 50%
Pemda itu dan juga birokrat pusat mudah-mudahan nggak sampai 50%, tapi kisarannya 50% lebih itu kena KPK kan. Jadi selesai bupati masuk, selesai gubernur masuk, begitu kita sampai bingung kalau itu di data itu angkanya. Nah ini kan buat investor suatu catatan karena dari ranking indeks bisnisnya World Economic Forum itu competitiveness kita jadi rendah gara-gara birokrasinya seperti ini gitu loh. Jadi orang lihat kita harus cari bupati jujur, gubernur jujur itu menjadi mahal sekali di Indonesia. Betul. Dan tadi ya selain bicara soal pusat ke daerah, ini mungkin kita juga bahas beberapa sektor lain selain migas begitu ya. Tadi kita sudah sempat bilang soal pariwisata. Apa saja sebetulnya Bu yang perlu diperbaiki dari sektor pariwisata kita supaya memang nanti kalau tidak salah ada beberapa daerah yang sudah dipantau oleh Raja Salman begitu ya. NTB misalnya ya, di Lombok Sumatera Barat Mandalika. juga katanya sudah dipantau. Memang kalau dilihat ini kan kalau misalnya Saudi itu berarti orientasinya untuk ngambil salah satunya yang kuat itu kan untuk ambil turis-turis yang bernuansa Islami. Misalnya kita lihat Sumatera Barat, memang budayanya lebih cocok. Kemudian di NTB, Mandalika. Mandalika itu sebenarnya proyek yang sudah disiapkan lama sekali. Itu nilai investasinya kalau tidak salah pernah sempat sampai $1 miliar gitu loh. Dulu sudah disiapkan untuk Dubai kalau tidak salah. Cuma tidak cocok karena persoalan garansi. Pemerintah harus mengeluarkan garansi gitu. Dan pemerintah Indonesia nggak mau kalau nggak salah itu. Nah kalau memang ini sudah siap, ini kan bisa ditawarkan. Nah persoalannya lagi, balik lagi, walaupun di sektor pariwisata kelihatannya tidak ada masalah lebih rumit dibanding misalnya sektor migas tadi atau sektor tambang, ini RT RW juga mesti clear. Jadi peruntukan daerah tersebut, kalau memang peruntukannya untuk hotel dan sebagainya, nah kemudian ini juga mesti clear juga gitu loh. Ini betul nggak ini RT RW? Jangan nanti mesti di Pemdanya nanti ini daerahnya daerah apa, ini daerah apa gitu. Nah itu juga jangan berubah-berubah lagi gitu loh. Nah kemudian juga ini mental, balik lagi mental kita kebanyakan ini kalau ada investor ini duit gitu loh. Sorry itu saya ini duit, kemudian ngurus gitu bukannya dipercepat. Kalau perlu nanti lewat WA deh kita janjian ketemunya di luar gitu. Ini kan kalau ada janji-janji ketemu di luar ini ciri-ciri untuk memperlambat gitu. Kalau boleh one door policy misalnya urusannya untuk daerah sini investasi di atas sekian cukup diurus di Jakarta, itu benar-benar diurus di Jakarta sampai teknis yang namanya izin-izinnya detail gitu. Hari ini kan memang sudah ada BKPM, sudah bagus itu. Tapi apakah sampai ke bawah? Itu dia ngurusnya. Nah, atau cukup di yang related aja di Jakarta. Padahal persoalannya the detail is the devil. Nah, itu yang ada di daerahnya gitu. Nah, selain itu bagian berikutnya kalau pariwisata itu identik dengan keramah tamahan, dengan SDM, hospitality kan. Nah, itu juga harus disiapkan. Hari ini kalau kita mau jujur, yang baru siap itu untuk industri hospitality masih Jawa SDM-nya. Nah, kita juga mesti menyiapkan pendidikan gitu di daerah-daerah yang mau kita kembangkan. Sekolah pariwisata. Sekolah pariwisata. Jadi SDM, infrastruktur mulai dari yang perangkat lunaknya, perangkat kerasnya, sama SDM-nya juga mesti paralel gitu loh. Jadi nggak mungkin industri pariwisata di satu daerah berkembang tanpa SDM-nya yang baik gitu loh. Karena kalau kita ambil SDM dari luar, yang dari dalam kan nanti bisa marah juga. Gitu. Betul. Kita akan bahas itu lebih detail nanti. Dan kemudian kita juga bahas soal ekspor kita ke Arab Saudi seperti apa di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Hot Economy.